Dalam Internal Coach Federation, coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Tujuan coaching adalah menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Paradigma berpikir coaching terdiri dari 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru di masa depan. Prinsip coaching terdiri dari 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan potensi. Mari melihat pengertian supervisi akademik secara harfiah. Pengertian supervisi akademik secara harfiah adalah sebuah proses evaluasi yang sering bersifat satu arah tanpa ada ruang untuk dialog, apalagi menyepakati hasil supervisi akademik bersama dengan pimpinan. Dalam praktik coaching, ada beberapa jenis percakapan coaching. 1. Percakapan untuk perencanaan. 2. Percakapan untuk refleksi. 3. Percakapan untuk pemecahan masalah. 4. Percakapan untuk kalibrasi. Sementara kompetensi inti coaching adalah 1. Presence atau kehadiran penuh. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam coaching, kita juga mengenali yang disebut dengan alur percakapan coaching, yaitu alur Tirta, yang terdiri dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Kita akan mengaitkan tujuan supervisi akademik yang berparadigma berpikir coaching. Tujuan supervisi akademik adalah untuk mengevaluasi kompetensi mengajar guru dan proses belajar di kelas. Dengan paradigma berpikir coaching dan pemberian umpan balik yang efektif, dalam supervisi akademik diharapkan dapat memberi ruang bagi guru atau rekan sejawat atau coachee untuk mandiri dan memberdayakan potensi yang ada pada dirinya. Sedikit mundur ke belakang. Mari kita melihat praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran sosial emosional, dan mengaitkannya dengan coaching untuk supervisi akademik. Kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson 2001 dalam buku How to Differentiate Illustration to Mixed Ability adalah terdiri dari 1. Yaitu kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Dalam pembelajaran sosial emosional, mindfulness atau kesadaran penuh adalah pondasi bagi kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesemua ini akan bermuara pada well-being lingkungan pribadi dan lingkungan sosial kita secara praktisi. Sebagai seorang pendidik, fokus utama kita adalah bagaimana secara praktisi menghasilkan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid melalui kompetensi sosial emosional dari kesadaran penuh. Hal ini dapat didorong dari coaching supervisi akademik. Supervisi yang memberi ruang secara mandiri dan memberdayakan potensi seorang pendidik menuju well-being lingkungan belajar.